kontra ingin menegaskan kami kurang setuju dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kami akan menyampaikan beberapa argumen mengapa kami tidak setuju dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Untuk argumen yang pertama yaitu terhadap pasal 314 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang membatasi jumlah organisasi profesi dapat mencakup kekhawatiran bahwa penentuan satu organisasi profesi untuk semua jenis tenaga kesehatan dapat mengabaikan kebutuhan dan keunikan dari masing-masing bidang. Pasal tersebut menyatakan setiap kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam representasi dan pengambilan keputusan, serta membatasi inovasi dan kemajuan dalam bidang-bidang spesifik seperti dokter gigi, dokter mata, dan lainnya. Selain itu, pembatasan ini juga dapat membatasi kebebasan asosiasi bagi tenaga kesehatan untuk bergabung dengan organisasi yang paling sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Ya, saya lanjutkan dengan argumen kontra kedua pada pasal 239 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan yang menempatkan Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di bawah kendali langsung Menteri dapat mencabut kekhawatiran akan hilangnya independensi dan otonomi dari organisasi profesi tersebut. Pasal tersebut menyatakan Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Hal ini bisa mengarah pada potensi konflik kepentingan di mana keputusan yang diambil oleh konsil dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik atau kepentingan tertentu dari pemerintah, bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan dan kepentingan profesi kesehatan. Sebelumnya, Konsil Kedokteran bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memungkinkan mereka untuk beroperasi tanpa tekanan politik dan lebih fokus pada pemenuhan standar etika dan profesionalisme dalam praktik kedokteran. Selanjutnya, argumen kontra ketiga pada pasal 462 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kesehatan yang mengatur ancaman pidana bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat dapat mencakup kekhawatiran akan potensi kriminalisasi dokter. Tanpa penjelasan yang cukup tentang definisi atau kriteria kelalaian berat, pasal tersebut menyatakan setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, dan jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tanpa penjelasan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai kelalaian berat dan bagaimana standar penilaian akan diterapkan, pasal ini dapat memberikan ruang bagi penegakan hukum yang tidak adil atau arbitrari terhadap praktis medis. Ini bisa mengakibatkan dampak negatif terhadap praktik medis seperti penurunan kepercayaan dan motivasi para tenaga kesehatan serta potensi penghambatan dalam memberikan perawatan yang tepat kepada pasien karena takut akan konsekuensi hukum yang berat. Jadi kesimpulan dari argumen kontra mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yaitu adanya masalah regulasi terhadap penggunaan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut belum memberikan pedoman yang jelas terkait dengan penggunaan telemedis atau pelayanan kesehatan jarak jauh lainnya. Hal ini menjadi perhatian tenaga kesehatan yang menggunakan teknologi tersebut dalam praktik sehari-hari mereka. Selain itu, isu lain yang muncul adalah terkait dengan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang kesehatan. Beberapa tenaga kesehatan khawatir bahwa sanksi yang diberikan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan kondisi dan situasi yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahwa perlu adanya pembinaan dan pendidikan bagi tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan, bukan hanya sanksi yang dapat diberikan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.